Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam satu dan Islam yang lainnya adalah bersaudara. Perumpamannya adalah bagaikan satu tubuh. Bila ada yang terluka, bila ada yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit. Bagaimana kita ketahui semua bahwasanya umat Islam di Palestina masih dijajah kurang lebih sudah 75 tahun. Saya membaca sejarahnya bahwasanya itu terjadi pertama kali sebagaimana yang kemarin kita kisahkan. Pembebasan Palestina itu pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian terus kembali dikuasai oleh orang-orang kafir pada perang salib pertama. Jadi kerajaan Inggris, kerajaan Prancis, kerajaan mana lagi bersatu. Mereka menyatakan perang suci, perang salib dalam rangka mengusir umat Islam yang ada di Palestina. Karena bagi mereka Palestina itu adalah ada satu tempat namanya Bethlehem. Bethlehem itu di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Bahasanya Bethlehem. Kalau bahasa kita adalah Baitul Lahmi. Bahasa Arabnya Baitul Lahmi, rumah daging. Bethlehem di situ Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Jadi bukan di mana-mana dan bukan di bawah pohon cemara Nabi Isa lahir, tapi di bawah kurma. Ada suratnya di Al-Quran menjelang melahirkan, payahnya luar biasa di bawah pohon kurma sampai kalau lapar ya digoyangkan saja maka kurma itu akan jatuh. Orang-orang kafir Kristen itu pada perang salib pertama umat Islam terusir, terpecah belah, kalah akhirnya. Akhirnya datanglah Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang beliau lakukan adalah pertama bukan menyiapkan bala tentara yang banyak, tetapi menyatukan umat Islam agar bersatu. Kalau sudah bersatu bersama-sama membebaskan kembali Palestina. Disatukan dengan satu mazhab, satu akidah, pemahamannya tidak berpecah belah. Ya kayak zaman sekarang umat Islam macam-macam. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, yang masing-masing rasa dirinya benar. Kesinggung sedikit, bikin masjid baru. Yang satu pakai kunut, satu enggak, bikin masjid baru. Akhirnya jangankan yang beda-beda mazhab. Yang satu mazhab aja ada NU garis lurus lah, ada NU garis bengkok. Ada yang menjual fanatisme golongannya untuk jabatan. Ada yang menjual demi dapat jabatan, demi dapat uang yang banyak. Satu golongan, satu mazhab. Lalu bagaimana kita akan bisa membebaskan Palestina? Kalau umat Islam sendiri, satu sama lainnya ribut, bahkan demi mempertahankan jabatannya, dia lebih rela berdekatan dengan orang-orang kafir dan senang bermusuhan dengan orang-orang Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qurannya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang beriman yang ada sekitarnya ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi di antara mereka. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir.
Bukan keras, tegas. Bukan tidak ada toleransi, bukan. Tegas terhadap orang kafir. Ini wilayah saya, ini akidah saya, nggak boleh dicampur aduk dengan itu yang namanya lakum dinukum waliyadin. Bukan bareng-bareng ngadain tempat agama lain sholawatan, sudah nggak beres namanya. Oh ini dalilnya dalil toleransi. Toleransi bagaimana? Dalam agama saya tidak boleh mengucapkan selamat, berarti sama saja mengakui bahwasanya beliau lahir di bawah pohon cemara pada tanggal 25 Desember. Padahal dalam agama Islam nggak ada seperti itu. Kalau mengucapkan selamat berarti mengiyakan, padahal tahu itu nggak benar. Namanya munafik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pelajaran kita ambil adalah mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, akidah kita. Bayangkan rumahnya dihancurkan, tanahnya dirampas, bangunannya luluh lantak. Tapi imannya luar biasa, kuat sekali, nggak porak-poranda. Imannya itu nggak ikut hancur. Biar kata tuh peluru berdesingan, itu roket yang namanya bom berjatuhan, biasa aja santai. Santainya katanya, kenapa santai? Kalau Allah belum menakdirkan saya mati, nggak bakal mati. Imannya luar biasa. Ya kita yang di sini, subhanallah, tidurnya nyenyak, bangunannya aman, tanahnya nggak digusur, tapi imannya kadang naik, kadang turun. Ada salah satu relawan Indonesia pengen bergabung menjadi tentara, menjadi pasukan Hamas. Ditolak, Pak. Karena salah satu syaratnya adalah harus hafal Quran minimal 17 juz. Mereka, anak-anak kecil aja di sana ada yang 10 juz, ada 5 juz. Padahal suasananya mencekam, mampu menghafal sampai 10 juz anak-anak kecil. Kita yang santai luar biasa, kesantaian jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada wa 'alaika bi ghaslil yadaini qabla ta'am wa ba'dahu bi tazhiril luqmah wa tadqiqil mabghati wa la tamdud yadaka illa ila ta'ami hatta tabtali'a ma fi famika wa qul min nawahil qishati wa la taqul min wasaqiha ainal barakah nazala alaihi wa idza saqata luqmatan famti ma biha min adha thumma kuliha wa la tada'ha lisyaitan wal aq asabi'aka wal qis'ati ba'dal faraghi. Dan hendaknya kita mencuci kedua tangan kita sebelum makan dan sesudah makan, dan dengan mengecilkan ukuran suapannya dan melembutkan kunyahannya, dan jangan mengambil makanan sebelum yang ada di mulut sudah ditelan, dan makanlah dari arah pinggiran piring, wala taqul min wasaqiha, dan jangan makan dari tengah-tengahnya piring. Ainal barakah nazala alaihi, nah sungguhnya barokah itu turun di atasnya. Wa idza saqafat luqmatan fa amti ma biha min adha, dan jika jatuh makanan itu, satu suapan makanan itu jatuh, maka bersihkan kotorannya, tsumma kuliha, kemudian dimakan. Wala tada'ha lisyaitan, dan jangan tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Wal aq asabi'aka wal qis'ati ba'dal faragh, dan jilatilah jari-jarimu
dan piringmu setelah selesai makan. Jadi tidak boleh tersisa satu butir nasi sampai, karena di sini ada anjurannya untuk menjilati jari-jari setelah makan, juga piringnya. Jadi bersih sekali. Tidak boleh meninggalkan satu nasi pun untuk setan. Wakul bisababati wal wusqa wal ibham, dan makanlah dengan jari telunjuk, jari tengah dan jempol. Wa in ihtajat ilal isti'anati bil baqiyati fi nahwil arus fala ba'sa. Dan jika dibutuhkan untuk menggunakan 5 jari, maka ketika makan nasi karena tidak mungkin, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wa idza kunta ma'a ghairika faqul mimma yalika illal faqihah. Dan jika engkau makan dengan orang lain, maka makanlah apa yang terdekat denganmu. Illal faqihah, kecuali buah-buahan. Lagi makan, selesai makan, tapi kita salah, Pak ya. Biasanya kita makan dalam perjamuan itu makan berat dulu. Setelah makan berat selesai, dikukut, gantinya buah-buahan. Katanya buat cuci mulut. Padahal anjuran Rasulullah sebelum makan berat itu makan buah dulu. Entah pepaya, entah pisang. Ternyata orang ketika sebelum makan buah dulu itu, buah itu mengandung serat yang banyak sehingga melancarkan pencernaan. Jadi ketika BAB-nya itu lancar. Sunnahnya itu makan buah dulu. Wala tuksirun nadhra ilal hadirina hatta hala aqluhum. Dan jangan banyak melihat ketika lagi makan bersama, jangan banyak melihat cara makan orang lain. Wala tatahaddath ma'ahum illa bima yunasibul hal. Jangan berbicara, jangan ngobrol dengan mereka kecuali sesuai dengan kondisinya. Wala tatakallam wa ta'am fi fika, dan jangan berbicara sementara makanan ada dalam mulut kita. Wa in ghalabaka busaqun aw mukhafun fal wibru amsik anhum aw kum anhum aw kum ila mawadin akhar. Lagi tengah-tengah makan, kita pengen ludah atau ingus kita keluar, maka segera menyingkir, menjauh dari tempat makanan, kemudian membuangnya. Berdiri menuju tempat yang lain. Wa idza akalta 'inda qaumin fasna 'alaihim wad'u lahum bi khairin. Wa idza akalta 'inda qaumin, jika engkau diundang makan bersama satu kaum, diundang makan oleh orang lain, fasna 'alaihim wad'u lahum bi khairin min ba'dil faragh minal akli. Maka pujilah. Kita diundang makan sama orang lain, setelah makan maka pujilah mereka. Ucapkan terima kasih, makanannya enak sekali. Apalagi empal gentongnya. Kemudian wad'u lahum bi khairin, dan doakan mereka dengan kebaikan. Ada hadis Nabi mengajarkan ketika kita diberi makan sama orang lain, maka doanya Allahumma af'im. Allahumma af'im man af'amana. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang telah memberi saya makan. Makan apa saja, mau buah, mau kue. Maka doakan kembali Allahumma af'im man af'amana.
Allahumma at'im man at'aman min ba'dil faragh minal aqli. Ini ada yang dibuang nih. Wa qul min ba'dil faragh minal aqli, dan ucapkanlah setelah selesai dari makan, alhamdulillahi Allahumma kama at'amtani tayyiban ista'malni salihan. Ini doa setelah makan ada lagi. Redaksinya, lafadznya ada yang lain. Kalau kita biasanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu yang umum yang diajarkan para ulama pada kita. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Di sini ada redaksi yang lain, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rizki, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang saya tidak punya daya kekuatan dalam mendatangkannya. Semuanya rezeki dari Allah. Faman qala dzalika ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Faman qala dzalika, barang siapa orang yang mengucapkan itu, ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni apa-apa yang telah lalu, min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dari dosa-dosanya dan apa yang akan datang. Jadi gampang banget. Pengen dosanya diampuni, baca itu. Ternyata di setiap amalan, di setiap ibadah, di setiap nilai ketaatan kita pada Allah, di sana terdapat rahmat Allah berupa maghfirah. Mau wudu, baca bismillah setelah wudu, wudunya sempurna, menghadap kiblat, mengangkat tangan, lihat ke langit, baca doa setelah wudu, ada ampunan dari Allah. Bahkan futihat lahu abwabas sama'i sab, dibukakan baginya semua pintu langit 7. Itu rahmat Allah. Pengen diampuni dosanya lagi, setelah makan baca doa tadi, baca doa setelah makan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dapat rahmat Allah berupa ampunan. Tetapi luar biasa, sesimpel ini, kalau orang yang nggak biasa dan tidak memaksakan diri untuk membiasakan itu, nggak bakal dapat. Kelihatannya gampang, baca doa setelah makan, baca doa sebelum makan. Doanya hafal Bu, tapi bismillahnya lupa. Nggak dapat. Karena hadisnya adalah sebelum makan baca bismillah. Baru baca doa makan, tapi doa makannya lupa. Ingat, Allahumma barik lana fima razaqtana adzabannar, bismillahnya belum. Setan ikut makan. Ketika bismillah dulu, baru baca doa, komplit sudah. Setan nggak ikut makan. Jangankan mau makan, mau masuk rumah saja, sebelum baca salam, bismillah dulu. Supaya setan-setan yang ikut di kita itu nggak ikut masuk. Tertahan karena baca bismillah. Ditambah salam lagi. Masuk rumah ternyata nggak ada orangnya. Ada rumah sendiri, orangnya lagi pada kemana-mana, Pak. Salamnya beda lagi. Apa salamnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ini kelihatannya adalah ringan sekali, tapi bagi yang nggak biasa menjadi berat. Dan semuanya atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mujahadah kita, dengan usaha kita, maka dengan mujahadah kita, usaha kita, sungguh-sungguh kita, Allah akan mudahkan. Bukan dengan pasrah.
Tuh sholawatan susah banget sehari 5.000. 1.000 aja kadang lupa. Tapi kalau kita punya mujahadah, punya kesungguhan, Allah akan mudahkan. Kalau enggak ya udah, sedapatnya. Makanya minimal 10 kali saja. Supaya janji-janji malaikat itu kita berhak mendapatkannya. Malaikat Jibril udah bilang, ya Muhammad, barang siapa di umatmu yang baca 10 kali selawat padamu, saya akan bimbing tangannya ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim. Itu merupakan salah satu sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, redaksi yang pertama tadi, Alhamdulillahi Allahumma kama af'amtani thayyiban ista'malni shalihan. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan saya makanan yang baik, maka jadikanlah saya shalihan, orang yang salih. Faman qala dzalika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa la taj'al himmatika aqlu qayyibat wa tanawalu syahawat fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al himmatika, dan jangan jadikan perhatianmu, himmah itu, keinginanmu. Jangan jadikan perhatianmu, keinginanmu hanya terhadap makanan-makanan yang enak saja untuk memenuhi syahwat. Maka jangan jadikan perhatianmu, keinginanmu hanya untuk makan makanan yang lezat-lezat saja. Fatakuna, maka engkau akan menjadi minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iyadzu billah. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang sebagaimana Rasulullah sabdakan tentang orang tersebut yang perhatiannya hanya kepada makanan. Syararu ummati alladzina ghadu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanu ta'am wal wanu thiyab. Seburuk-buruk umat saya adalah orang-orang yang ketika makan dengan makanan yang enak-enak saja. Wa nabatat alaihi ajsaduhum, dengan makanan-makanan enak tadi sehingga bengkaklah badan-badan mereka, membesar karena perhatian mereka hanya kepada makanan yang enak saja. Wa innama himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab, karena perhatian mereka hanya kepada macam-macam makanan dan macam-macam baju. Padahal Imam Syafi'i sudah pernah bilang, ahsin ala ruhi fa innaka birruhi la bil jismi insan. Itu Imam Syafi'i bilang begitu. Ahsin ala ruh, perbaikilah, perindahlah ruh kita, jiwa kita. Fa innaka birruh, karena engkau dipanggil manusia, dipanggil orang itu dengan ruh, la bil jismi insani, bukan karena badannya. Jadi kita dikenal orang, dipanggil, dianggap sebagai orang itu karena jiwa kita, karena ruh kita, bukan karena badan kita. Kalau karena badan kita, kita masih kalah dengan kebo, dengan sapi, dengan gajah. Maka Imam Syafi'i, ahsin ala ruh, perbaiki ruhnya. Maksudnya perhatikan, jangan hanya memperhatikan makanan saja. Karena itu merupakan seburuk-buruk umat Rasulullah yang mereka perhatiannya hanya pada makan dan pakaian yang bagus-bagus. Wa tashaddaquna fil kalam, dan mereka banyak ngomongin hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngobrol ngalor ngidur maksudnya. Jadi seburuk-buruk umat Rasulullah adalah orang yang makanannya pengen makan yang enak-enak saja,
pakaiannya yang bagus-bagus sehingga badannya bengkak, kemudian ngobrol sana kemari dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man siapa orangnya kanat himmatuhu yang perhatiannya ma yadkhulu batnahu, siapa orangnya yang perhatiannya hanya apa yang masuk ke dalam perutnya, kanat qimatuhu ma yakhruju minha, maka nilainya, yaitu nilai orang tersebut sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Jadi rendah sekali. Wajtahid an la tadkhula batnaka illa halalan, dan bersungguh-sungguhlah, berusahalah supaya tidak ada yang masuk ke dalam perut kita kecuali hal makanan-makanan yang halal, baik jenisnya ataupun unsurnya. Man akalal halala arba'ina yawman, siapa orangnya yang makan makanan halal, baik jenisnya ataupun unsurnya, selama 40 hari, istanara qalbahu, maka akan bercahaya hatinya. Wajarat minhu yanabiul hikmah, maka setelah percaya hatinya akan mengalir darinya hikmah, sumber-sumber hikmah. Dari mana? Ala lisanihi, yang keluar dari lidahnya. Wa akramahullahu bizuhdi fid dunya, dan Allah akan memuliakannya dengan zuhud terhadap dunia. Wasofat sariratuhu, dan bersih rahasianya, bersih batinnya. Wahasunat muamalatahu ma'a rabbih, dan baik hubungannya dengan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.